Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Tanadiarta dengan NIM 2102997 dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas 3B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peranan sekolah dalam pendidikan multikultural. Nah, sebelum lanjut ke hal-hal yang lebih detail lagi, mungkin kita harus mengetahui mengenai multikultural itu sendiri, seperti itu. Nah, multikultural ini berasal dari kata multi, artinya beragam ataupun banyak, lebih dari satu, dan kultural itu artinya berhubungan dengan kebudayaan. Nah, multikultural juga dapat diartikan sebagai sifat yang mengenai keberagaman budaya. Nah, untuk pendidikan multikultural itu sendiri merupakan suatu strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan kultural yang ada dari para siswa tersebut, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, hak sosial, ras, kemampuan, dan umur, agar proses belajar menjadi lebih efektif dan juga mudah. Pendidikan multikultural juga merupakan suatu ide, gerakan, pembaharuan dalam pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa, baik laki-laki ataupun perempuan, siswa berkebutuhan khusus dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang beragam atau bermacam-macam, itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Nah, untuk tujuan pendidikan dari multikultural itu sendiri, menurut Tri Astuti Haryati, membedakan menjadi 3, yakni tujuan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan pembelajaran. Nah, atau attitudinal goals, merupakan untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultural, dan penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik. Nah, kemudian yang berkaitan dengan aspek pengetahuan merupakan untuk memperoleh pengetahuan mengenai bahasa dan juga budaya. Nah, budaya di sini bukan hanya budaya kita sendiri, namun budaya orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis serta menerjemahkan perilaku kultural, serta pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural. Nah, sedangkan tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan pembelajaran atau instructional goals merupakan untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman mengenai kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran. Selain itu juga memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang gitu, atau khalayak ramai, memberikan alat-alat konseptual juga untuk komunikasi antar budaya, mengembangkan keterampilan interpersonal, dan memberikan teknik-teknik evaluasi serta membantu klarifikasi dan juga menjelaskan dinamika kultural. Berapa nih? Pembagian berapa ini kalau gitu? Kamu semuanya gitu. Lebih. Yang Ada tahun saya bagi. Kita balik lagi terhadap konsep peranan sekolah terhadap pendidikan multikultural gitu ya. Sekolah di samping sebagai tempat untuk mengembangkan kompetensi siswanya, juga untuk mengembangkan kepekaan sosial. Nah, di lingkungan tersebut agar apa? Agar di lingkungannya berjalan dengan baik. Nah, di sini juga karakter siswa bisa dilihat dan juga dinilai ketika seseorang tersebut berinteraksi dengan orang lain. Salah satu sifat manusia selain sebagai makhluk individual juga sebagai makhluk sosial. Nah, dengan demikian kompetensi merupakan indikator yang menunjuk kepada perbuatan yang dapat diamati, dapat dilihat, dan sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh.
Menurut Iwan Supardi menyebutkan ada 6 asumsi dasar mengapa pendidikan multikultural perlu dikembangkan di sekolah, yaitu pertama, perbedaan budaya memiliki kekuatan dan nilai. Yang kedua, sekolah harus menjadi model penyampaian HAM dan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan budaya. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan bagi semua siswa ataupun semua masyarakat yang ada di sekolah harus menjadi perhatian penting dalam rancangan dan pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, perilaku dan nilai yang perlu untuk kelangsungan masyarakat demokratis dapat dipromosikan melalui sekolah itu sendiri. Yang kelima, lembaga sekolah dapat menjadi tempat untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai, perilaku, dan komitmen para siswa gitu dari berbagai kelompok yang beragam. Yang terakhir atau yang keenam, kerja sama guru dengan pihak keluarga dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung multikulturalisme. Konsep multikulturalisme menekankan pentingnya memandang dunia dari bingkai referensi budaya yang berbeda dan mengenal serta menghargai segala kekayaan ragam budaya di dalam negara dan di dalam komunitas global. Multikulturalisme menegaskan perlunya menciptakan perbedaan yang berkaitan dengan ras, etnis, gender, orientasi seksual, keterbatasan, dan kelas sosial diakui dan seluruh siswa dipandang sebagai sumber yang berharga untuk memperkaya proses belajar mengajar. Nah, untuk peranan sekolah dalam pendidikan multikultural ini, saya rasa hal tersebut amatlah penting untuk lebih digali dan untuk lebih diperhatikan lagi, karena memang selain kita sebagai makhluk sosial dan juga makhluk individual, di dalam suatu sekolah pasti memiliki keterkaitan antara suatu siswa dengan siswa lainnya. Maka dari itu, pendidikan multikultural seharusnya telah ditanamkan sejak sekolah di usia dini seperti itu, agar para siswa pun dengan berbagai jenjangnya, dengan step di dalam jenjangnya itu semakin mengerti dan semakin paham serta dapat mengaplikasikannya apa itu multikultural yang sebenarnya, baik itu bagaimana mereka menghargai suatu perbedaan dalam berbagai kemungkinan, baik itu ras, agama, suku, bangsa, dan juga gender. Nah, itu harus mereka pahami sejak dini seperti itu. Jadi hal tersebut penting akan adanya peranan sekolah dalam pendidikan multikulturalisme. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata,